Inilah zaman ketika joget dianggap profesi, basah-basahan jadi strategi, dan agama dijadikan konten debat dadakan. Layar gadget telah bertransformasi menjadi altar baru. Tempat ritual penghilangan martabat berlangsung setiap detik, dengan penonton sebagai penyembahnya yang dikemas di fitur live streaming, bukan sekadar tayangan, tapi cermin yang absurditas konyol dijadikan kebiasaan. Chico Blade menyebut ini, era transaksi martabat, di mana kehormatan tak dijaga, tapi dijual dalam frame. Sebelum kalian baper, mari simak realita. Karena data ini bukan opini Chico Blade, tapi potret dari kaca yang sudah lama kalian pecahkan sendiri. Jika data ini melukai, maka itu bukan karena tajamnya, tapi karena terlalu dekat dengan wajah kalian sendiri. Berdasarkan data Reportal tahun 2004, Indonesia menempati posisi 5 besar global dalam konsumsi live streaming, dengan rata-rata waktu tonton mencapai 21,6 jam per minggu. Sementara dari Sensor Tower, Januari tahun 2025, telah merangkum ciri-ciri mereka yang kini menghuni kanal live streaming, bukanlah para pemikir atau seniman, tapi kaum joget 24 jam, di mana tubuh dijadikan kupon diskon martabat. Kaum basah-basahan mandi sambil live bukan untuk bersuci, tapi untuk mengemis koin. Kaum agama instan, berdiskusi syariah tapi dibumbui baper dan caper. Kaum live anak sebagai alat konten, di mana anak bukan amanah, tapi alat transaksi digital. Kaum gaming gimmick, game hanya kamuflase, kontennya jualan rayuan dan suara gemulai. Kaum debat kosong, saling ejek demi engagement, bukan argumen. Kaum copy-paste, isi live plagiat, ekspresinya so original. Kaum cari jodoh live tapi isinya hanya basa-basi dan bumbu caper. Kaum sok sibuk, fitur live hidup, kreatornya sok sibuk, isi komentarnya saling adu argumen. Kaum sok artis nihil karya tapi minta diakui bak selebriti. Dari fenomena ini, berdasarkan laporan dari Komnas Perlindungan Anak tahun 2024, meningkatnya eksploitasi anak dalam live streaming sebesar 21% dari tahun sebelumnya. Banyak diantaranya dilakukan secara sukarela oleh orang tua sendiri. Lebih lanjut lagi, dari riset Universitas Indonesia bersama Pusat Kajian Psikologi Media, tahun 2024 menunjukkan bahwa 48,2% dari remaja Indonesia menganggap konten live sebagai sumber penghasilan lebih realistis dibandingkan pendidikan formal. Apa artinya? Ketika logika kalah oleh GIF, maka live streaming bukan lagi hiburan, tapi jalur pelarian dari akal sehat. Dan netizen yang memberi GIF dengan dalih kemanusiaan adalah sponsor utama mereka. Dampak menurut psikolog media Dr. Riris Rashmawati UI, tahun 2025, keterpaparan konten semacam ini akan menurunkan sensitivitas terhadap etika, meningkatkan kebutuhan validasi instan, dan memicu budaya kekonyolan sebagai penghasilan, sementara dalam bahasa filsafat fenomena ini menjadi sebuah kematian etika melalui kebiasaan pasif. Dan martabat bukan lagi hal suci, tapi aset cair yang bisa ditukar koin top up atau view. Maka masyarakat tak lagi berpikir apakah ini benar, tapi apakah ini menghibur. Chico Blade menyebut ini budaya giftifikasi, di mana setiap tingkah, tak peduli serendah apa, asalkan menghasilkan gift. Tapi jika kalian masih membela dengan dalil, itu rezeki mereka. Chico Blade hanya akan menjawab, kalau rezeki bisa membenarkan semua cara, maka penjilat pun bisa disebut pahlawan. Jadi jangan heran, tradisi korup di negara ini menjadi menu utama. Karena dalam logika yang sehat, rezeki bukan hanya soal hasil, tapi juga soal martabat. Tapi sayangnya, di era algoritma, hasil lebih cepat viral daripada proses berpikir. Maka yang disebut sukses adalah yang lebih sering live, bukan yang lebih banyak membaca, apalagi yang berusaha secara logis. Dan apakah streamernya salah sepenuhnya? Tentu tidak, lihat penontonnya. Penonton yang merasa memberi sedekah digital, padahal tanpa sadar, sedang menyubsidi kejatuhan mental generasi secara massal. Data Katadata dan YouGov tahun 2004 menunjukkan bahwa 80% penyumbang gift di Indonesia dan 42% diantaranya mengaku merasa lebih dekat secara emosional dengan streamer ketimbang keluarga sendiri. Chico Blade menyebut ini koneksi palsu dalam format interaktif, dekat secara digital, kosong secara eksistensial. Solusi? Bukan sensor fitur live, tapi sensor diri. Karena fitur live hanya kemajuan teknologi, bukan fitur kemunduran akal. Sensor dari pemerintah mungkin datang terlambat, tapi yang lebih penting adalah sensor dari nalar pribadi dan keluarga. Berikut solusi nyata yang logis dan tak butuh donasi. Pertama, detox algoritma. Ubah selera tontonanmu dan kurasi konten. Karena algoritma bukan makhluk gaib, tapi cuma mencerminkan kebiasaanmu. Kedua, literasi digital bukan soal teknologi, tapi soal etika. Berhenti menunggu kurikulum, bangun kesadaran moral digital dari rumah. Bukan cuma kursus coding, apalagi scroll, tapi juga coding martabat. Dan scroll ilmu logika yang tahu batas dan tahu malu. Ketiga, sistem monetisasi yang etis. Setiap platform yang kalian pegangin, biasakan mereformasi sistem gift agar tidak membiarkan eksploitasi tubuh dan spiritualitas sebagai jalur pendapatan yang memenuhi nafsu serakahmu. Keempat, peran keluarga pada anak. Jangan mengaku dewasa jika pola pikirmu masih kekanak-kanakan.
Marah bukan solusi dan berdalih konten dewasa bukan tameng. Anak tidak butuh gadget yang pintar. Mereka butuh orang tua yang logis. Mereka tak butuh layar, tapi mereka butuh teladan. Kelima, ubah konten seksimu, baper dan capermu menjadi edukasi. Bukan lewat sensasi, tapi narasi yang tajam dan logis. Edukasi bukan tugas konten creator semata, apalagi yang menunggu pencerahan dari kata-kata retorika. Biasakan hal kecil walau tak viral. Karena logika tak butuh panggung, cukup dibiasakan. Ingat, yang waras tak harus mengejar viral, tapi yang viral seringkali tak waras. Shiku Blade tidak hadir untuk menghibur yang malas berpikir, tapi hadir untuk mengusik zona nyaman algoritma dan mengingatkan, bangsa ini tak runtuh sepenuhnya karena maksiat yang disembunyikan, tapi karena kebodohan yang dipertontonkan dan dinormalisasi. Dan itulah bom waktu, bukan untuk kita hari ini, tapi untuk generasi yang belum paham bahwa tayangan bisa jadi racun warisan. Dan jika ada yang berkata, konten ini hanya demi viewers, maka izinkan Shiku Blade menjawab, saya memang mencari viewers dengan imbalan nalar, bukan dengan segumpal daging receh, karena logika tak butuh aurat untuk ditonton, cukup akal untuk dipahami. Dan jika narasi ini membuatmu tersinggung dan marah, silahkan. Tapi ingat, marah tanpa logika hanyalah daging yang menunggu dipotong oleh pedang akal. Tapi jika memilih berpikir, mari berdiskusi dengan nalar dan data, karena tugas generasi bukan sekadar menonton baper dan caper, tapi membenahi yang telah salah narasinya. Karena logika tak memusuhi pendapat, tapi hanya menolak dipimpin oleh kebodohan. Sampai jumpa di pembongkaran berikutnya. Salam pedang logika tanpa fitur baper dan caper. Shiku Blade.